Orang hanya mencari-cari kesalahan orang lain, tapi mereka tidak tahu mereka sudah benar atau salah yang mereka lakukan. Sabar ya Mas, orang lain itu hanya bisa menghakimi kesalahan kita, tapi mereka tuh nggak bisa menghakimi dirinya sendiri, bahwasanya mereka itu sudah benar atau tidak. Gimana hidup ini ya, Di? Kok serba repot jadi aku? Kerja itu salah, kerja ini salah. Memang begitu, Fir. Kalau kamu dulu kan kuliah, sekarang pekerjaan kamu jadi tukang ojek. Pasti semuanya itu memandang rendah. Tuh, ijazah kamu. Ijazah aku padahal S1, Di. Atau jangan-jangan aku salah ambil jurusan ya? Belum rezeki, Fir. Kalau rezeki, pasti kerjaan kamu itu bakalan tinggi. Biasanya, setahu aku, kalau S1 itu kerjaannya di kantoran. Tadi ya, Di. Sebelum aku berangkat ke pangkalan, Ya. aku diberhentikan sama ibu kepala desa. Maksudnya ibu kepala dusun. Oh, terus kenapa tuh? Tadi dia itu berhentikan aku di jalan. Terus dia ngomong seperti ini tadi, Di. Ferry, Iya, Bu. aku dengar-dengar katanya sekarang kamu sudah punya pasangan baru ya? Iya, Bu. Benar seperti itu? Iya. Ada apa ya, Bu? Kok tiba-tiba Ibu memberhentikan saya? Kenapa kamu masih meneruskan pekerjaan kamu? Kenapa ya, Bu, dengan pekerjaan saya? Ya nggak apa-apa sih, tapi kan cuman nggak enak aja dengan pekerjaan kamu yang sekarang. Emang ada yang salah dengan kerjaan saya, Bu? Nggak enak dipandang, karena sekarang kamu sudah memiliki sebuah pasangan. Jadi kalau misalkan kamu masih tetap meneruskan pekerjaan kamu, otomatis kan pasangan kamu itu pasti cemburu kan? Ya terus saya harus bagaimana, Bu? Ini kerjaan saya. Di sini adalah lapangan saya mencari nafkah, mencari pundi-pundi rupiah. Seharusnya kamu itu mencari pekerjaan yang lain yang tidak bisa merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu. Bu, kerjaan sekarang di zaman sekarang ini sulit, Bu. Jika pasangan saya cemburu, berarti dia tidak patut saya perjuangkan. Ya karena apa? Ini pekerjaan saya. Di sini saya mencari nafkah. Di sini saya mencari pundi-pundi rupiah. Tapi ya wajar lah tukang ojek jika kalau boncengan sama penumpangnya. Yang penting tahu batasannya sebagai ojek dan penumpang. Betul kan, Bu, yang saya omongkan? Salah, omongan kamu itu salah. Seharusnya kamu itu bisa mencari pekerjaan yang tidak merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu. Seperti itu. Dan biar kamu tidak menjadi omongan para masyarakat yang ada di desa ini. Bu, di hari gini, di zaman ini, cari kerjaan itu sulit, Bu. Sulit karena kamu tidak mencarinya. Kamu tidak berusaha untuk mencari. Coba seandainya kamu berusaha untuk mencari, pasti kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada ini. Dan tidak menjadi omongan para masyarakat di sini. Mengerti kan kamu? Saya mengerti maksud Ibu Arum itu baik. Saya mengerti juga tujuan Ibu ngomong seperti itu terhadap saya. Saya ngerti, Bu. Tapi, Bu, walaupun Ibu tidak bilang, Ibu tidak usah nasihatin saya, kasih saran saya. Saya sudah puluhan lamaran. Saya sudah ajukan, Bu. Tapi masih nggak ada yang menelpon dan menerima saya untuk bekerja, Bu. Saya itu memberi nasihat terhadap kamu karena saya prihatin dengan kehidupan kamu yang seperti ini. Saya sebagai ibu kepala dusun di desa ini tidak mau masyarakat seperti kamu itu diomongin para tetangga yang ada di sini. Seperti itu, Ferry. Iya, Bu. Terima kasih atas saran dan nasihatnya, Ibu. Ya sudah, kalau seperti itu, saya mau pergi arisan. Ingat ya. Nggak mau saya antar, Bu. Enggak perlu. Ingat ya pesan saya, ngerti kan kamu?
Iya, Bu. Oh, ngomong gitu ya? Iya, itu yang buat aku bingung. Biasa, Fer. Namanya juga orang. Kita itu tidak bisa menjaga mulut orang. Bener juga sih, Di. Kalau dipikir-pikir, orang hanya tahu caranya menghakimi, tapi tidak tahu memberikan solusi. Bener, setuju. Sama kayak aku. Kalau aku ijazahnya kan SMA nih. Orang-orang biasanya mengatakan aku wajar ijazahnya SMA. Wajar jadi tukang ojek. Gitu, Fer. Setiap aku ngomong, pasti ucapan itu yang selalu aku dengar. Panas ya kalau dipikirin terus. Kipas aku tuh, Fer. Itu caranya aku supaya penumpang aku tuh gak gerah setiap jalan. Jangan pelit-pelit lah jadi orang. Ini aku banyak pikiran sekarang, Di. Orang itu cuma taunya ya kasih omongan bijak-bijak terhadap orang lain. Begitu. Aku ini orang yang salah. Tapi dia tidak berkaca terhadap diri dia sendiri. Dia punya kesalahan enggak? Bener. Orang itu bisanya cuma memberikan motivasi, bukan memberikan solusi. Gitu. Setiap orang memang begitu, Fer. Nasehat, sok bijak. Tapi kalau tukang ojek kan harus boncengan di belakang. Emang penumpangnya harus taruh di mana? Itu yang bikin aku bingung. Taruh di depan salah, belakang salah. Jadinya depan belakang sama-sama salah. Salah semua, Fer. Ya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana. Oh. Mau kemana, Mbak? Nggak ketabrak. Ini mau kerja, mau berangkat kerja, Pak. Oh. Pak Kadun. Pak Kadun. Pak Kepala? Dusun. Ah, pinter. Sama dengan orangnya cantik. Bentar. Baru. Iya. Nomor 1. Sama dengan saya. Saya akan menjabat. Aduh. Aduh, sakit, Pak. Maaf, Mbak Meli. Nggak apa-apa. Bapak nih terlalu fokus dengan sepeda baru ya? Nggak lihat jalan? Enggak. Motor ini saya tidak prioritaskan. Tapi yang saya prioritaskan itu hanyalah satu wanita berambut hitam. Ibu Kadun. Itu kan sudah tua. Oh, Bapak kan juga sudah tua. Pak Kadun ini meskipun gak terlalu tua, cuma umur 35, tapi wajib harus memilih yang lebih muda. Karena apa, Mbak Meli? Saya itu sebagai kepala dusun, ya sebagai pengobat rindu, pengobat capek di saat Pak Kadun lagi bekerja. Gitu. Jadi ceritanya Bapak itu cari istri baru? Enggak, namanya jodoh. Sini, Mbak. Bentar Pak. Pak jangan pegang-pegang. Oh iya. Aduh. Kenapa? Kalau misalnya nanti ketahuan sama Ibu Kadun yang ada saya dipenyek-penyek Pak sama dia. Aduh. Gak apa-apa. Itu sesuai dengan peraturan kepala rumah tangga. Oh, seperti ini Pak. Gimana? Jadi gini Pak, saya ada tawaran bagus banget buat Pak Kadun. Apa? Ini, Bapak bisa lihat-lihat sendiri. Di sini ada rumah bagus. Nanti Pak Kadun bisa beli yang banyak buat wanita-wanita baru Bapak. Iya. Pinter banget kamu, Mbak Mel. Pasti Bapak itu akan selalu disayang sama wanita barunya gitu Iya. Pak. Coba duduk dulu Iya, ya. bentar. duduk. Aduh. Aduh. Enak duduknya.
langsung tanda tangan boleh kok Pak. Mau saya ambilin pulpen sekarang? Jangan dulu Mbak Mel. Ini harus ada jaminan. Jaminan apa Pak? Jaminan bahwasannya kalau saya itu mau beli properti rumah semewah ini, apalagi bermaterai, itu harus jaminan Mbak Meli harus menempatinya. Kenapa jadi saya? Mbak, jadi gini Mbak. Pak, Aduh, ada bapaknya kamu Mel. Mau kemana bapaknya Mel? bukan bapak saya itu. Oh, Ekung. Bukan Pak, itu tukang ambil sampah sebelah rumah saya. Jadi Tahu. gimana Pak? Jadi Bagus kan rumahnya? bagus banget. Ya udah langsung tanda tangan aja Pak. Kita Meli. mau ditransfer atau cash aja atau bisa kredit Pak? Bisa kredit kok. Oh, tunai. Oh tunai ya. Tunai berapa? Cuma 250 juta. Murah kan? Tapi Mbak Meli harus menempatinya ya. Nanti kalau malam Jumat, Bapak mau ke sana. Bapak nggak takut ketahuan sama Bu Kadun? Nggak apa-apa. Meskipun ketahuan sama Ibu Kepala Kasun, intinya Bapak mau nikah lagi, mau tidak mau, di madu. Jadi kamu jadi istri nomor 2. Enggak Pak, saya itu sudah punya calon suami. Wah, calon itu masih belum. Kamu itu menuju masa depan yang lebih indah. Kalau sama Pak Kasun, minta apa? Hah? Minta sosis bakar? Ada? Oh, bisa beli sendiri saya Pak kalau cuma makanan. Gak bisa diperjualbelikan sesuai apa yang mau dijual. Ya sudah, gini, Bapak jadi beli properti saya atau tidak? Mau, Aduh, asalkan Mbak Meli harus menempatinya. Tanda tangan juga ya. Iya Mbak. Kenapa nggak mau dicium saya ya? Padahal bibir saya ini bibir beruang. Janda mana yang nggak mau sama saya? Tapi nggak mau kalau janda. Janda itu adalah pilihan nomor 3 setelah Mbak Meli, nanti janda berambut pirang. Apa? Aku sebenarnya nggak mau sama Ibu Kasun itu. Udah tua, cerewet. Kalau pagi baunya minta ampun, bau pandan, bau bawang, bawang merah, bawang putih, bercampur, beraduk menjadi satu. Jadi mual-mual. Loh, apa gara-gara bensin ya? Gak ada ya? Gak ada orang, aman. Duh, kenapa gak ada ya? Boros banget motor baru ini. Ini kan kalau dorong motor kan bikin malu jabatan saya sebagai Pak Kadun Kasun. Repot. Aduh, gimana ya? Gak apa-apa lah. Di depan kan ada Ibu Sutia yang menjual bensin eceran. Tapi mahal. 15.000 1 liter. Gak beres. Apa-apa lah, yang penting gak dorong ntar lagi. Akhirnya aku sekarang itu ada waktu buat keluar. Sekarang aku pengennya sih kemana ya? Apa aku nyalon dulu atau aku ke rumah teman aku dulu ya? Tapi sekarang aku inginnya itu ngojek. Udah lama nggak naik ojek, kangen banget tuh masa-masa dulu masih SMA naik motor ngojek. Sekarang aku pengennya naik ojek. Apa di depan itu ada ya pangkalan ojek? Ini udah siang soalnya, tapi nggak apa-apa. Pasti depan itu masih ada ojeknya. Aku samperin aja deh, biar nggak keburu siang. Ini nih, mas, berhenti mas. Mas ini tukang ojek ya? Seperti yang Mbak lihat. Wah, kebetulan banget nih mas, saya itu butuh ojek dari tadi. Aku itu udah jalan tuh dari sana. Ternyata pangkal ojeknya itu tutup, nggak ada orang sama sekali mas. Mau kemana Mbak?
Mau ke salon, Mas. Saya itu mau keramas. Saya itu udah 3 hari nggak keramas. Di pangkalan tadi di sana nggak ada orang. Nggak ada, tutup, Mas. Oh, mungkin bukan tutup, Mbak. Mana ada pangkalan tutup? Mungkin pada jalan semua. Oh gitu ya, saya tuh nggak tahu. Kalau Mbak mau pakai jasa saya, Mbak itu pesen dulu. Oh, pesen dulu ya? Iya, Pakai aplikasi itu kan? betul sekali. Mbak punya aplikasinya kan? Belum, Mas. Loh, Terus gimana nih? biasa ngojek di ojek biasa. Saya itu biasanya itu sewa mobil, Mas. Sekarang itu saya pengen naik motor. Ya sudah, kalau kayak gitu saya off-kan aplikasi saya dulu ya, Mbak. Boleh, Takut Mas. ada pesanan. Lain kali pakai aplikasi ya, Mbak. Oke, siap, Mas. Kesana nih salonnya. Ya iya dong. Bentar saya balok dulu. Sudah naik, Mbak. Pakai helm dulu apa gimana? Nggak usah deh, Mas. Oh iya, memang wanita itu nggak suka pakai helm ya. Takut rambutnya rusak kali ya, Mbak. Betul, Mas. Mas itu tahu aja. Tapi Mbak, daripada rambut yang penting keamanan. Iya, iya. Malah tutup. Loh. Kayaknya Tata dia. Ngapain sama Ferry? Wah, kurang ajar dia. Seharusnya Tata itu harus bisa menjaga perasaan terhadap aku. Coba ingat ke masa lalu, 2011. Kakinya gimana? Jamuran, bersisi, hitam. Setelah aku kasih dana untuk perawatan dirinya, malah bonceng sama ojol. Kan mending naik motor aku nomor 1 ketimbang ojol. Awas aja nanti ya. Kalau dia tetap bersama orang lain, aku tutup masalah pembiayaan kecantikan dia. Coba ingat masa lalu kamu, Tah. Dulunya punggung kamu itu jamuran. Udah bau keringat. Sekarang udah dipercantik dirinya, malah bersama orang lain. Repot seperti ini. Tapi aku harus mendapatkan jatah dari Tata. Kalau aku gak bisa mendapatkan jatah, rugi dong. Aku sudah menghabiskan puluhan juta untuk mempercantik dia. Ya, kalau gak hitam, gak mungkin dia dimandikan air susu sama aku. Tapi hitam banget dulu. Tapi dengan uang aku dia udah cantik. Gak jamuran lagi, udah mulus. Luar dalam udah mulus. Aduh. Tapi gak apa-apa lah. Nanti aku bakalan introspeksi dia. Mas Adi. Iya, Pak. Mas Adi nggak kelihatan Mas Ferry. Soalnya tadi saya lewat pangkalan ojek di sana tuh nggak ada Mas Ferry. Ferry, Iya. lagi narik mungkin. Oh, pantesan ya di sana sepi. Aduh, Kenapa, Mas? mohon maaf, Mbak. Memang agak macet. Nah, mau ngojek, Mbak? Ngojek ke Mas Adi. Iya, sama siapa lagi? Sama Mas Ferry. Mas Ferry kan lagi narik, Mbak Meli. Iya sih, emang lagi narik. Soalnya kan setiap hari saya sudah langganan ngojek ke Mas Ferry. Iya sih. Iya, tapi nggak apa-apa deh, hari ini saya ngojek ke Mas Adi aja daripada saya jalan. Ngojek. Nanti ntar saya telat. Ngojek ke saya, Mbak. Iya. Jangan lupa, Mbak, di aplikasinya pesen. Ya, sebentar Kalau begini ya. kan nanti bintang saya bakalan hancur, Mbak. Iya, Silakan, Mbak, Mas dipesan, Mbak. Adi, tenang aja. Pak Kadun, motor baru katanya. Motor baru, Mbak. Iya, katanya tadi bilang ke saya. Keren. Orang kaya, Mbak, biasa, Pak.
Ini ya, Ya, Mas Mbak. Adi Bagus ya? Nah, bener-bener ini. Yang ini, Ya, di atas. itu ada foto saya, Mbak. Iya. Kelihatan. Beda soalnya sama di foto. Deh, Ya, Pak. mana teman kamu yang bernama Ferry itu? Oh, Ferry. Lagi narik, Pak. Narik kemana? Saya nggak tahu, Pak Kadun. Loh? Narik kemana? Biasa kalau ngojek tuh kan kemana-mana, Pak. Keliling. Nah, saya nggak tahu juga, Pak. Jadi gini, saya sebagai Pak Kasun di sini, saya merasa malu melihat warga saya berboncengan dengan wanita-wanita sembarangan. Kan ngojek, Pak. Iya, kalau ngojek kamu sebagai lelaki harus mengojek sama lelakinya. Jangan lawan jenis, bahaya. Waduh. Takutnya dibawa kemana-mana. Kalau dibawa ke sana, Oh, nggak mungkin, Pak. Setahu saya Ferry itu baik, Pak. kamu itu ngapain, Mbak? Mau ngojek. Mau ngojek? Nggak boleh. Warga saya, khususnya para pengojek-pengojek di sini, nggak boleh berboncengan sama wanita. Malu sebagai Kasun di sini ya. Waduh. Lawan jenis nih, bahaya kalau ada seton. Iya, Pak. Tapi ini kan kerjaan saya, Pak. Sekarang lagi sepi, Pak. Penumpang lagi sepi, Pak. Ya harus narik ojek sama lelaki, nggak boleh. Kamu itu harus jaga Pak Kasunnya di sini. Pak, di sini itu jarang ada ojek wanita. Terus kalau misalnya saya nggak boleh ngojek sama lawan jenis, saya mau jalan kaki gitu tiap hari. Setuju, Kan Pak. ada Pak Kasun, Oh. kepala dusun, harus melihat warga-warganya itu harus baik. Jadi saya itu gak mungkin mempermalukan warga saya. Oh, jadi Bapak mau beralih profesi jadi tukang ojek? Gak apa-apa. Saya sebagai Kasun di sini harus menjaga warga-warga saya untuk terhindar dari pergaulan bebas. Bahaya zaman sekarang, apalagi Ferry itu berboncengan sama Tata. Kamu tahu sendiri Tata. Dulunya kan jamuran, punggungnya, lehernya. Iya, Pak. Apalagi kakinya di sini. Iya, tahu, Pak. Persisi. Iya. Itu dimodalkan oleh saya karena saya malu. Dimodalin? Panjang nih. Aduh, Maksudnya dipercantik warga saya. Saya gak mau mempunyai warga saya itu jelek-jelek. emang Bapak agak dimarahin sama istrinya? Gak apa-apa demi kemajuan warga dan wanita-wanita di sini. Ya gak bisa Biar gitu. gak malu. Bisa gitu, Pak. Kalau begini caranya, Bapak ini merugikan warga sendiri. Saya gara-gara gak ngojek Mbak Meli, gak bakalan dapat penghasilan, Pak. Ya bukannya gitu, Saya mau memodalkan warga saya supaya wanita-wanita warga di dusun ini supaya cantik-cantik. Cantik-cantik. Oh, Mas Ferry? Lagi ngapain? Kamu Ber, Iya, dari mana kamu? lagi baru ngantar penumpang. Iya, gini Fer. Saya sebagai kepala Kasun di sini merasa sangat malu, dimalukan oleh warga saya sendiri. Sebentar Pak. Mau minggirin motor dulu. Baru ngojek siapa deh? Tata kan? Gak tahu, Pak. Saya nggak lihat, Pak. Baru ngojek siapa kamu? Wanita kan? Loh, kok tahu Pak? Ya tahulah. Warga itu banyak yang melapor terhadap saya. Kamu mesra-mesraan sama penumpang diri kamu. Aduh Pak, itu fitnah Pak. Saya nggak pernah melakukan hal seperti itu sama penumpang saya sendiri Pak. Bukannya gitu Fer. Banyak yang bilang bukan cuma 1 dan 2 orang warga yang melapor terhadap saya. Kamu itu bermesraan dengan penumpangnya. Saya sebagai Kasun di sini malu, Fer. Melihat warga saya pergaulannya sangat bebas. Dan saya sarankan bagi para pengojek-pengojek dan ojol-ojol di warga saya, jangan berboncengan penumpang wanita. Loh, Pak. Itu prinsip kepala Kasun, jangan melanggar ya. Pak. Malu loh, malu. Pak, itu peraturan dari siapa sih, Pak? Kami sebagai tukang ojek, siapa yang mau menumpang, ya silakan. Bener Pak. Fer, kambing pun kalau mau numpang silakan. Jangan melawan. Saya kepala Kasun loh. Saya menasehati warga saya supaya lebih baik ke depannya. Bukan keuntungan saya pribadi, tidak. Hanya saja di sini tahu sendiri kan. Di sini desa, bukan kota. Ya kalau kota bebas. Kalau kamu di sini berboncengan harus penumpangnya sesama cowok. Nggak boleh sama wanita. Duh Pak, toh kita cuma cari nafkah.
nafkah, Iya, Pak. Di sini, iya, Pak. paham. Yang penting halal, tidak nyeleneh. Paham, Fer. Mencari nafkah yang penting halal dari kamu. Tapi orang semua pengen mencari nafkah juga. Tapi harus yang benar lah kerjanya. Jangan berpasangan berboncengan sama wanita lain. Kalau semisal wanita itu mempunyai suami, kan bahaya. Paham kan? Terus kalau saya Pak, kalau saya tiap hari mau ke kantor gimana? Jadi untuk Mbak Meli harus beli motor. Aduh, Atau enggak belum sepeda ada goes. dananya. Sepeda goes. Nanti aku biayain. Saya sebagai dusun kasihan melihat warga saya yang belum mempunyai kendaraan. Pak, kantor saya ini jauh. Kalau misalnya saya tiap hari ngegoes, yang ada kaki saya bisa patah. Motor listrik nanti Bapak belikan. Asalkan yang tadi itu Mbak, saya beli rumahnya, tapi Mbak tidur di rumahnya saya. Tuh, Loh, Hah? Pak, ini barusan masalah tanah jual beli. Paham kan? iya, Pak. Jual tanah barusan. Ya udah, ingat ya. Aturan dari kepala kasun itu harus dilaksanakan, jangan dilanggar. Kapan mau maju di desa ini kalau Pak. dilanggar? Pak, bentar, Pak. Udah, stop. Pak, bentar, Pak. Apa lagi, Wer? Gini, Pak, saya kan sebagai tukang ojek, saya juga kejar setoran, Pak. Saya harus setuju, Pak. setoran, Pak. Ya, benar. Terus kalau saya cuma ngojek cowok doang, Pak, nanti Stop. target. Itu cuma alasan kamu. Banyak rezeki, bukan cuma menumpang wanita, itu banyak. Kok hidup serba salah ya? Oh, Mbak Mel, mau saya antar langsung ke kantor? nggak usah deh Mas. Lagiannya juga udah jam berapa? Bentar lagi kalau aku misalnya tetap memaksakan datang ke kantor yang ada, aku tuh diusir pasti sama atasan aku. Ya udah sekalian aja nggak usah masuk kantor. Kenapa tadi nggak nelpon saya? Kalau nelpon kan saya jemput ke rumahnya, langsung saya anterin ke kantor. Tadi saya itu udah lewat pangkalan ojek Mas Ferry, terus nggak ada orang. Saya pikir Mas Ferry itu udah nganter penumpang lain. Ya udah makanya saya jalan kaki aja, terus ketemu sama Mas Adi deh. Ya udah kalau kayak gitu ceritanya, Pak Mel. Lagian juga saya juga takut ya bonceng wanita sekarang. Sama, Ber. Ya, tadi pagi saya dicegat oleh ibu kepala dusun. Barusan tahu sendiri kan Mbak Meli, saya dicegat sama bapak kepala dusun. Iya sih Mas. Sabar ya Mas. Orang lain itu hanya bisa menghakimi kesalahan kita, tapi mereka tuh nggak bisa menghakimi dirinya sendiri bahwasanya mereka itu sudah benar atau tidak. Lagian Mas Ferry nggak usah ambil pusing tentang omongan Pak Kadun tadi. Ya masa iya Mas Ferry mau ikuti kalau Mas Ferry itu nggak boleh bonceng penumpang wanita, yang ada nanti bisa bikin rezeki Mas Ferry itu seret. Iya, saya tahu betul Mbak Mel. Orang hanya mencari-cari kesalahan orang lain, tapi mereka tidak tahu mereka sudah benar atau salah yang mereka lakukan. Tapi kalau kesalahan orang lain, mereka itu rasanya sangat senang, sangat gembira jika mereka tahu. Tapi yang saya lakukan belum tentu salah kan? Wajarlah tukang ojek membawa penumpangnya. Iya bener, enggak kok Mas Ferry itu nggak salah.
Namanya tukang ojek ya emang harus bawa penumpang, mau cewek mau cowok itu harus jadi penumpang. Lama kelamaan kita pindah profesi, pekerjaan. Lambat laun kau akan berada di posisi aku, Di. Kayaknya aku mau pindah deh, Fer. Gak mau jadi tukang ojek. Ini anak ayam siapa, Di? Gak tahu, Fer. Bikin pusing tuh, kayak Pak Kadun tadi. Bikin pusing juga. Gimana ya? Capek, Fer. Apa ya? Kayak gini terus. Kalau semisal kita tanya. Loh. Dia boleh, Fer. Kita gak boleh. Loh, Dia kan sudah punya istri padahal ya, Di. ngapain Pak Kadun sama Tata? Anterin saya ya, anterin saya secepatnya. Loh, mau kemana, Bu? Itu ngejar suami saya. Cepetan Ferry, Loh, cepetan. Bu, tadi pesan Ibu, saya nggak boleh bonceng wanita. Kenapa Ibu mau bonceng sama saya? Mendadak, cepetan Ferry. Iya, Bu, iya. Pakai helm, Bu. Enggak perlu. Kamu sudah tahu ini mendesak masih mau pakai helm, cepetan ya. Bu, jaga jarak, Bu. Nanti saya dimarahin. Bener, Bu. Hati-hati Mas. Mas Adi, anterin saya dong pulang. Ayo cepetan. Iya, sabar. Gratis kan ya Mas? Ya, sekalian saya mau pulang juga, mau makan. Iya. Sudah. Coba. Jaga jarak Mas, nanti ketahuan Pak Kadun. Pelan-pelan dong Mas kalau naik motor. Aduh. Gak apa-apa sayang, selagi gak ada istri itu wah. Mas gak boleh masuk ini. Enggak boleh. Gak enak diliatin orang. Tapi inget ya, kamu itu jangan pernah bonceng lagi sama pria lain kecuali Mas. Iya. Mas, pergi. Mas, aduh, pergi kemana Mas? Aduh, gimana nih? Kamu ngapain, ha? Ini Mbak Tata mau periksa perut. Kenapa kamu yang nganterin, ha? Nggak ada kerjaan lain selain nganterin cewek-cewek? Iya bener Mbak, saya itu lagi sakit Nah, perut, ada lagi isinya. diare. Kamu tuh emang nggak tahu diri banget ya. Kamu tahu kan kalau ini tuh suami saya? Sabar Bu. Mbak Tata ini sakit perut katanya ada isinya. Halah, itu hanya Pak Kadun, Hah? kalau saya wajar tukang ojek nganterin penumpang wanita. Kalau Pak Kadun, ngapain? Aduh. Ngapain sampai cubit-cubit, Bu? Malu, Bu. Saya kan jadi kasun di sini, Bu. Kamu tuh jangan deket. Aduh. Kamu tuh gatel banget sih jadi cowok. Nggak ada kerjaan lain. Kamu tuh sebagai kepala dusun di sini. Sabar Bu. Jangan marah-marah. Gimana saya nggak marah? Coba seandainya suami kamu boncengan sama wanita lain, kamu Bu, marah nggak sih? Bu, Bu, kasihan, Bu. Lagi sakit perut, Bu. Kamu ngapain dekat-dekat, Mau kamu aku usir dari rumah? Oh, jangan, Bu. Bapak mau tinggal di mana, Bu? Ya udah, kamu tinggal sama dia aja. Saya sebagai kepala kasun di sini, Bu. Warga saya lagi sakit, Bu. Kamu suaminya? Enggak, Bu. Ya ngapain kamu nganterin dia barusan? Aku tahu kalau kamu ada main kan sama wanita ini. Main apa, Bu? Saya gak main-main, Bu. Mau main apa, Bu? Saya cuma mengantarkan perutnya dia sakit. Takut ada apanya, Bu. ternyata benar. Hidup orang hanya bisa melihat kesalahan orang lain yang belum tentu itu salah. Mereka tidak pernah bercermin kepada diri mereka sendiri. Apakah mereka sudah hidup dengan benar atau tidak? Tapi mereka sibuk mencari kesalahan orang lain. Selalu mudah menyalahkan orang lain, bukan? Mungkin kau harus mencoba menghargai yang orang lain lakukan. Betapa banyak waktu yang kau habiskan untuk menyalahkan orang lain. Jadi, jangan pernah menghakimi orang lain dan selalu menjadi orang yang paling benar. Belum tentu kita akan benar di mata orang lain.